Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nima Delinawati, saya lahir di Denpasar pada tanggal 17 Februari 1979. Baik, riwayat pendidikan saya dimulai dari Taman Kanak-Kanak di TK Kumarapura, selanjutnya di SD Negeri Tulang Ampiang, kemudian di SMPN 2 Denpasar, kemudian SMAN Negeri 1 Denpasar. Selanjutnya pada tahun 1997 sampai 2003, saya melanjutkan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, di mana pada tahun yang sama di 2003 saya menjadi tenaga pengabdi akademik di Departemen Histologi FK Unut. Pada tahun 2004 hingga 2006 saya berkesempatan melanjutkan S2 saya di program studi imunologi program Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Sedangkan pada tahun 2005 saya diangkat sebagai CPNS di FK Unut di Departemen Histologi. Dan pada tahun 2011 saya berkesempatan lagi kembali melanjutkan pendidikan doktor di program studi ilmu kedokteran minat biomedik pada program Pasca Sarjana Universitas Airlangga dan lulus pada tahun 2015. Setelah kelulusan tersebut, saya sempat diberikan tugas sebagai koordinator program studi Sarjana Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi hingga tahun 2021, di mana pada tahun 2022 hingga saat ini saya menjabat sebagai Ketua Departemen Histologi FK Unut. Dan saya dikukuhkan sebagai guru besar di bidang histologi. Jadi saya mengambil topik peranan histologi sebagai fondasi ilmiah dalam mendukung pemanfaatan herbal medicine yang aman, efektif, berkelanjutan. Jadi histologi merupakan salah satu ilmu dasar, sering disebut sebagai anatomi mikro. Bersama dengan anatomi, histologi berada di bawah Perhimpunan Ahli Anatomi Histologi Indonesia atau PAAI. Awalnya histologi hanya mempelajari tentang jaringan, namun saat ini dengan adanya rapat kepakaran terakhir pada tahun 2026 di bulan Januari, diputuskan adanya 6 subkepakaran dari histologi, yaitu histologi sistem, histologi biologi sel, histologi sel punca dan rekayasa jaringan, histologi integratif, histologi histoteknik serta pencitraan, dan histologi kedokteran gigi. Dengan adanya berbagai subkepakaran tersebut, tentu akan mendukung peranan penting histologi dalam pengembangan ilmu kedokteran, salah satunya adalah herbal medicine. Herbal medicine, sebagaimana kita ketahui, telah dipakai ribuan tahun di berbagai belahan dunia, di Indonesia juga, bahkan di Bali. Terkenal kalau di India adanya Ayurveda, di Bali adanya kitab-kitab Usada yang memuat berbagai bahan herbal yang dipakai untuk pengobatan tradisional. Namun sejalan dengan adanya kedokteran modern yang berbasiskan pada bukti atau evidence-based medicine, di sini terjadi tantangan yang tinggi bagi herbal medicine. Karena tidak semuanya sudah dibuktikan secara ilmiah. Saat ini herbal medicine mungkin lebih banyak adanya penelitian tentang fitokimia, kandungan fitokimianya maupun tentang antioksidan dan parameter-parameter stres oksidatif lainnya. Untuk keamanannya terhadap jaringan, toksisitasnya pada hati, pada ginjal, bagaimana apakah merusak struktur jaringan, kemudian keefektivitasnya apakah ada perbaikan jaringan, apakah bisa meregenerasi sel. Hal itu yang belum dibuktikan lebih lanjut dari herbal medicine. Disinilah histologi masuk memiliki peranan yang sangat penting untuk membantu menjembatani hal ini. Penelitian saya banyak mengambil tentang bahan-bahan herbal. Salah satunya untuk disertasi saya mengangkat menggunakan bunga mahkota duri atau Euphorbia mili atau emili. Merupakan tergolong dalam Euphorbiaceae yang salah satu masih dalam famili dengan Phyllanthus niruri yang sudah terbukti sebagai imunostimulan.
Saya menggunakan Euphorbia mili atau mahkota duri dalam berlatar belakangkan dari kasus tuberkulosis paru yang masih tinggi di Indonesia, di mana salah satu patomekanisme terjadinya tuberkulosis adalah berdasarkan imunologi. Sehingga di sini saya meneliti tentang imunostimulan dari Euphorbia mili atau mahkota duri. Dengan teknik histologi, yaitu histoteknik IHC, imunohistokimia, saya meneliti tentang ekspresi NKP46 dari sel NK, kemudian CD8 sel CD8, kemudian juga histoteknik khusus uji tunnel, yaitu melihat apoptosis daripada sel makrofag terinfeksi MTB, dan semua itu terangkum dalam buku monograf saya, Imunostimulan Euphorbia mili pada hewan coba yang diinfeksi MTB. Selanjutnya, untuk ibah invensi, saya melakukan inovasi dengan menggabungkan bahan alam E-mili dengan propolis yang diambil dari pala lebah madu, menjadi suatu produk yaitu EMP yang sudah juga dilakukan penelitian dengan secara histologi, jadi tidak ada gangguan atau kerusakan pada hati maupun ginjal dari hewan coba yang diberikan bahan EMP ini. Selanjutnya, penelitian dilakukan pada hewan model dengan diet tinggi lemak, di mana dengan teknik histologi dengan hematoksilin eosin itu ditunjukkan tidak lebih steatosis pada hewan yang diberikan EMP lebih rendah dibandingkan yang tidak, dan juga dengan teknik khusus yaitu uji tunnel tanpa apoptosis yang lebih rendah pada yang diberikan ekstra EMP. Penelitian berlanjut dengan histoteknik lainnya, yaitu dengan melalui hematoksilin eosin pewarnaan rutin, itu nampak juga sel busa yang lebih rendah pada hewan coba yang diberikan EMP dibandingkan kelompok kontrol. Selain menggunakan Euphorbia mili dan juga propolis, penelitian saya bersama tim lainnya itu meneliti beberapa bahan alam. Juga salah satunya ekstrak kopi wamena yang berupa krim yang diberikan kepada marmut yang diinduksi sinar UVB. Ternyata dengan teknik histologi khusus yaitu pewarnaan Mason Fontana menunjukkan persentase melanin yang lebih rendah pada hewan coba yang diberikan krim ekstrak biji kopi wamena. Selain itu, ada juga penelitian dengan menggunakan ekstrak labu siam, di mana hewan coba yang DM diinduksi atau dilukai dan memiliki penyembuhan yang lebih cepat pada yang diberikan ekstrak. Dan hal ini dibuktikan dengan pewarnaan khusus histologi juga, yaitu pewarnaan Picrocerius red. Demikian tersebut adalah beberapa dari bukti-bukti secara histologi yang penting yang dapat mendukung keamanan dan juga efektivitas serta keberlanjutan tentunya dari bahan alam untuk bisa dimanfaatkan nanti uji klinis maupun nanti sampai ke masyarakat. Dari penelitian-penelitian yang sudah saya lakukan, manfaat penelitian-penelitian tentu saja kepada institusi Universitas Udayana, di mana saya mendukung untuk adanya riset kurikulum berbasis riset atau riset-based teaching. Yang kedua adalah mendorong mahasiswa saya baik S1, S2 maupun S3 untuk terus melakukan penelitian herbal berdasarkan sains dasar, dalam hal ini histologi. Dan yang ketiga, tentu saja mempublikasikan hasil penelitian baik pada jurnal internasional bereputasi maupun nasional terindeks SINPA, serta membuat atau menulis buku ajar, referensi maupun monograf yang tentu saja akan mendukung universitas menjadi pusat unggulan atau Center of Excellence penelitian herbal berbasis sains dasar atau dalam hal ini histologi. Oke, untuk ke masyarakat, ya, tentu saja penelitian yang kita lakukan di universitas harus bisa kita aplikasikan kepada masyarakat umum. Itu adalah merupakan hal yang paling penting.
Di sini kita harus melakukan adanya bench to community. Artinya apa yang kita dapatkan di laboratori, di ilmu dasar, itu harus bisa kita aplikasikan dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi dengan jalan apa? Satu, melakukan edukasi, mensosialisasikan hasil penelitian yang kita peroleh, jadi keamanan bahan herbal itu yang berdasarkan sains dasar kita informasikan ke masyarakat, efektivitasnya kita sampaikan juga ke masyarakat. Kemudian yang kedua, kita bisa melatih tenaga kesehatan atau terutama yang bergerak dalam herbal tradisional untuk bisa kita dampingi dalam memberikan informasi penelitian yang kita dapatkan seperti keamanan dan juga toksisitasnya. Dan juga yang ketiga, kita bisa mendampingi UMKM lokal dalam hal juga pembuktian sains riset dasar yang sudah kita lakukan. Nah, dan untuk keberlanjutannya tentu saja kita memerlukan kerjasama berbagai pihak, jadi dari ilmu-ilmu dasar seperti biokimia, farmakologi, dan juga pada klinisi, dan akhirnya pada industri herbal, sehingga bisa membentuk bahan herbal terstandar yang tentunya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, yang aman dan terstandar. Sebagai penutup dalam video profil saya kali ini, sebagai seorang guru besar, saya berkomitmen untuk tetap melaksanakan kegiatan Tridharma perguruan tinggi saya dan mendukung keilmuan saya histologi sebagai fondasi dasar, sehingga nantinya bisa tetap mendukung salah satunya adalah herbal medicine yang aman, efektif, dan berkelanjutan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua.